Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya nomor 35. Kali ini kita masuk materi tentang assessment in ELT. Pembahasnya tentang rubrik. Rubrik adalah alat bagi guru untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Tidak hanya berguna bagi para guru, alat ini juga bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu pada suatu tugas. Sebelum Anda dapat membuat rubrik, Anda perlu memutuskan jenis rubrik yang ingin Anda gunakan. Apa saja sih yang perlu diketahui sebelum membuat rubrik? Yang pertama itu kita menentukan tujuan. Yang kedua, memilih jenis rubrik. Ketiga, menentukan kriteria. Keempat, membuat tingkat kinerja. Kelima, deskriptor untuk setiap level rubrik. Dan yang terakhir, revisi rubrik. Yang pertama, penilaian apa yang dibutuhkan rubrik. Sebelumnya, kita akan membahas satu-satu tentang apa yang diketahui sebelum membuat rubrik. Yang pertama itu menentukan tujuan. Sebelum Anda dapat membuat rubrik, Anda perlu memutuskan jenis rubrik yang ingin Anda gunakan, dan itu akan sangat ditentukan oleh tujuan penilaian Anda. Dan yang kedua, memilih jenis rubrik. Meskipun ada banyak variasi rubrik, akan sangat membantu jika setidaknya memiliki seperangkat standar untuk membantu Anda memutuskan dan dari mana harus memulai. Bagian-bagian rubrik yang saya pilih yaitu rubrik analitik. Ini adalah rubrik kisi standar yang biasa digunakan banyak guru untuk menilai pekerjaan siswa. Yang kedua, holistik. Ini adalah jenis rubrik yang lebih mudah dibuat tapi lebih sulit digunakan secara akurat. Pembahasan yang ketiga yaitu menentukan kriteria. Disinilah tujuan pembelajaran untuk unit atau kursus Anda berperan. Di sini Anda perlu bertukar pikiran tentang daftar pengetahuan dan keterampilan yang ingin Anda nilai untuk proyek tersebut. Yang keempat, membuat tingkat kinerja. Setelah Anda menentukan tingkat umum yang Anda ingin siswa tunjukkan penguasaannya, Anda perlu mencari tahu jenis skor yang apa yang akan Anda tetapkan berdasarkan setiap tingkat penguasaan. Yang kelima yaitu menulis deskriptor untuk setiap level rubrik. Ini mungkin lebih langkah tersulit Anda dalam membuat rubrik. Di sini Anda perlu menulis pertanyaan singkat tentang ekspektasi dan Anda di bawah setiap tingkat kinerja untuk setiap kriteria. Dan yang terakhir, revisi rubrik. Setelah membuat bahasa deskriptif untuk semua tingkatan, pastikan itu paralel, spesifik, dan terukur. Anda perlu menelusuri kembali dan membatasi rubrik Anda ke satu halaman. Penilaian apa yang membutuhkan rubrik? Yang pertama, listening skill. Yang kedua, speaking skill. Ketiga, reading skill. Dan yang keempat, writing skill. Di dalam listening skill, terdapat pemahaman. Hal ini mengacu pada pemahaman siswa dalam mengerti maksud serta respon yang diberikan. Yang kedua, leksikal sumber. Hal ini mengacu pada jumlah kata yang digunakan oleh siswa dan bagaimanapun juga jenis arti. Ketiga, gramatikal jarak dan kecepatan. Hal ini mengacu pada berbagai struktur yang tersedia bagi para siswa dan bagaimana akurat tepatnya digunakan. Yang terakhir, pengucapan. Hal ini mengacu pada kemampuan siswa untuk mendengarkan ucapan atau kata tersebut. Yang kedua, di speaking skill. Dalam speaking skill terdapat lafal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua, tata bahasa, aspek yang dinilai meliputi hampir tidak membuat kesalahan, kedua sedikit sekali membuat kesalahan, dan ketiga sering membuat kesalahan. Yang keempat, kosakata. Aspek yang dinilai meliputi penggunaan kata-kata dan ungkapan baik sekali. Kedua, kadang-kadang digunakan kata dan istilah yang kurang tepat. Dan yang ketiga, sering menggunakan kata-kata yang salah dan penggunaannya amat terbatas. Yang ketiga ada reading skill. Di dalam reading skill terdapat insentif bacaan. Insentif bacaan adalah membaca teks atau beberapa bagian dalam bacaan. Yang kedua, luas bacaan. Ini dapat dipilih pada tingkatan kesulitan terendah dari intensif bacaan. Yang ketiga, nyaring bacaan. Bacaan nyaring atau juga bacaan dengan keras memiliki peran yang sangat penting dalam dunia mainan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada diam bacaan. Diam bacaan ini dapat dipilih pada tingkat kesulitan terendah dari intensif bacaan. Yang terakhir, reading skill, yaitu menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu. Ini adalah contoh KD dan indikator, dan yang ini contoh rubrik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.